Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru salam sudah keluar minumnya. Semua begini tangannya. Oh, bisa ya? Yang kiri begini? Oh, bisa. Sekarang semua begini, begini. Lalu diangkat begini. Ininya naik ya, ayo. Ini, lalu lagi. Oh, bisa juga ya? Berarti normal ya? Ayo, baca bismillah sama-sama. Kalau begini bismillah, kalau begini alhamdulillah ya. Ayo. Bismillah. Sing gagah gitu loh. Kayak durung sarapan. Belum? Loh ya apa rek? Ini sampai duhuri nanti. Mana panitia? Nanti dapat makan apa enggak? Oh dapat. Di rumahnya masing-masing. Karena dapat makan dan tidak itu nanti mempengaruhi panjang dan pendeknya materi pengajian. Kita mulai ya, ayo. Bismillah. Alhamdulillah. Yang tepat. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Terus pingsewu. Sudah ya? Enak. Oh ya enak. Hadirin rahimakumullah, insyaallah nanti materi kita sampai zuhur. Aslinya ini sampai maghrib. Kalau sampai zuhur sudah dipotong ya. Ya. Insyaallah kita akan mempelajari bagaimana sholat itu menjadi solusi. Nah, sebelum itu nanti kita sampaikan, kita membayangkan dulu bagaimana satu saat kita ini bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Siap semuanya? Baca salawat dulu sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Sama-sama, ayo lawan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan sebuah definisi. Siapakah orang yang dikatakan sukses itu? Dan siapakah orang yang dikatakan gagal? Supaya kita jelas nanti membuat definisi bahwa hidup kita ini di dunia cuma sebentar. Supaya tidak salah, maka kita harus mengetahui betul siapakah orang yang sukses dan siapakah orang yang gagal. Definisi ini adalah definisi terbaik karena mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sebuah petunjuk yang paling baik kecuali petunjuknya Allah. Kenapa ini cepat kita ketahui? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu pasti akan mati. Dan hidup di dunia ini cuma sebentar. Dan saya lihat sebagian Ustadz Ibnu Katsir sudah tua-tua. Berarti saya sudah lama tidak ke sini. Mungkin sudah 5 tahun yang lalu kayaknya saya ke sini ya. Awal-awal Ibnu Katsir dan itu ramai sekali dulu.
Sekarang pada kemana ini kok tinggal sedikit? Waktu itu seingat saya, jenggot saya belum putih. Sekarang putih dan giginya banyak yang coplok. Lalu siapakah orang yang sukses itu? Definisi Al-Quran adalah satu, selamat dari api neraka. Faman zuhziha anin nari, barang siapa yang selamat dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Faqad faza, maka dialah yang dimaksud dengan orang yang sukses. Jadi kita ulang, sukses adalah ditirukan, selamat dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Maka itu baru namanya sukses yang hakiki. Maka perhatikan kata-katanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kata-kata faqad faza. Dia orang yang juara, beruntung, sukses, sekaligus selamat. Karena Muslim itu harus bahagia, harus sukses, dan sekaligus harus selamat. Dan itu diwakili oleh kata faza. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma orang-orang modern sekarang, kadang-kadang mereka mengatakan sukses itu kalau punya mobil yang bagus. Lalu yang kedua, sukses baru dikatakan sukses kalau punya rumah yang besar. Atau dikatakan sukses, sebagian orang mengatakan kalau mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi anggota DPR, jadi menteri, jadi pejabat. Bahkan sebagian laki-laki, sempit definisi sukses itu. Kalau dia bisa mendapatkan istri yang cantik, nah, itu dikatakan sukses. Padahal cantik itu cuma sebentar. Kalau sudah tua, nggak kelihatan. Dan bahkan, mereka untuk mencapai itu ada pakai cara yang normal dan cara yang tidak normal. Namanya paranormal. Dan bahkan dia pakai kredit, dari tunai, kredit, bahkan sampai riba. Kalau itu yang mereka lakukan, meskipun mereka mendapatkan semua, maka itu bukan namanya sukses, tetapi gagal dan mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, kalau kemudian kita mendapatkan segala sesuatu caranya tidak benar, maka itu bukan sukses, tetapi adalah sebuah kegagalan. Dan masuk neraka itu puncak dari seluruh kegagalan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi semua yang datang di sini akan pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang senden-senden itu insya Allah masuk surga. Kita maklumi karena sudah tua maka dia senden. Termasuk yang kiep-kiep, ngantuk-ngantuk itu pasti masuk surga. Karena tadi datang ke sini saja sudah dinaungi oleh para
malaikat dan di sini mendapatkan sakinah, ketenangan, karena tenang sampai ngantuk. Kalau tidak tenang pasti tidak bisa ngantuk. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apa boleh mempunyai mobil yang bagus? Oh, boleh? Ya, boleh. Apa boleh mempunyai rumah yang besar? Boleh. Mana dalilnya? Apakah boleh mempunyai jabatan yang tinggi? Boleh. Karena Nabi Muhammad itu menjadi presiden. Maka berarti kita boleh mempunyai jabatan yang tinggi. Saya tidak tanya sini, tanya sana. Apakah boleh punya istri yang cantik? Oh, boleh ya. Tapi lek cantik itu bondone akeh. Yang kedua biasanya cerewet. Jadi semua itu boleh. Tapi untuk apa? Nah, mobil itu punya dua boleh. Satu diberikan Ibnu Katsir, satu diberikan Abu Haidam. Yang satu dipakai sendiri. Berarti tiga itu. Karena semua mengantarkan surga dalam surga, maka boleh. Punya rumah yang besar, boleh. Kalau memang di rumah itu setiap hari ada pengajian 100-200 orang. Tapi kalau sampai cuma berdua, lalu lantainya 2-3, saya yakin sampai nggak pernah naik ke lantai 2. Karena itu tetangga saya ngomong, wis gak ngerasa notat, iki denggule wis. Ya sudah, kalau begitu yang besar tadi ditukar yang kecil. Yang kecil untuk tinggal, yang besar untuk rumah tahfidz Al-Quran. Nanti surganya itu beda dengan yang ditempati sendiri. Itu pasti beda. Kalau ditempati sendiri itu dihitung nanti. Tapi kalau diberikan untuk tegaknya agama Allah, maka akan mengantarkan surga kita kualitasnya pasti lebih baik. Kenapa? Ya karena amalnya lebih besar, itu berbeda dengan amalnya yang kecil. Jadi semua ini boleh, niatnya apa? Yang penting semua bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Itu yang mulai senden-senden. Maka mobil yang bagus, jangan naik mobil yang banyak, itu kelasnya VIP. Sarapannya nasi biryani. Kalau yang tadi pecel, itu megano iwak tempe tok. Jelas ya? Semua itu asal niatnya untuk apa? Masuk ke dalam surga. Jadi puncak sukses itu apa? Di sini. Ayo dibaca sama-sama. Puncak sukses adalah, ayo sama-sama. Puncak sukses adalah masuk surga. Ulangi. Puncak sukses adalah masuk surga. Sudah sebentar aja ya. Karena apa sebentar? Karena speakernya gak enak. Kayaknya sudah lama speakernya perlu ganti itu. Saya baru kali ini, musik saya itu kok suaranya gak enak. Baru kali ini. Di mana-mana gak pernah. Kalau tahu begini tadi saya bawa sendiri. Makanya saya mic bawa sendiri. Saya tahu itu kalau di sini gak ada. Jadi bawa sendiri dari Malang. Dan saya sudah tahu itu. Biasanya pengajiannya arek-arek itu sudah profesional, saya bawa sendiri. Jadi sekarang apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Karena ada kematian dan kehidupan, maka semua kita itu harus membuat prestasi yang terbaik. Ayo ulangi. Membuat apa? Prestasi. Bersama lah, apalah ya? Ayo dibaca. Alladzi, ayo. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu. Sudah.
Adanya hidup dan mati untuk membuat prestasi yang Saya tahu kenapa sekarang jamaahnya sedikit. Karena prestasinya kurang baik. Ini kalau prestasinya baik, pulang pengajian dikasih amplop semua, saya yakin itu yang datang lebih. Oh iya, itu namanya baru prestasi. Mulai sekarang kita bikin acara itu tidak boleh asal-asalan. Ini layar 2 ini, itu sudah 5 tahun yang lalu saya ngomong. Sekarang baru keturutan. Tapi lama tidak kesini. Jadi kita mulai melakukan sesuatu itu yang terbaik. Tidak peduli itu dikaji atau tidak. Mengapa? Karena Muslim itu semua yang dikerjakan terbaik tadi pasti dikaji oleh Allah. Itu yang harus diyakini. Berikan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Namanya ahsanu amal. Dan terbaik itu urusan dunia, juga urusan doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada. Jelas kan? Hasanah di dunia, baik. Hasanah juga di akhirat, surganya terbaik. Lalu kita semua selamat dari api neraka. Dan sekarang tandanya, kalau kita sukses itu apa? Salah satu tandanya adalah khusyuk di dalam sholatnya. Itu yang akan menjadi tema kita nanti, insya Allah sampai kapan? Terserah wis, sakarepis itu. Bagaimana caranya? Supaya sholat itu khusyuk, maka dan akan mengantarkan kita pada kesuksesan adalah kata Nabi apa? Sama-sama dibaca. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku, shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu caranya. Nah, jadi waktu itu ada seorang sahabat namanya Abi Sulaiman Malik bin Al-Khuwairis. Dia bersama teman-teman pemuda di kampungnya itu datang kepada Nabi. Lalu dia mondok di tempatnya Nabi, berapa? Isrina Laila, cuma 20 malam. Ketika sudah 20 malam, mereka sudah mulai rindu kepada keluarganya. Kemudian maka mereka diperbolehkan oleh Nabi untuk pulang. Nah, sebelum mereka pulang, maka Nabi mengatakan, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian ke keluarga kalian. Dan ini harus kita perhatikan. Fa'alimu wa muru'um. Ajari mereka. Berarti nanti Bapak Ibu, setelah dari sini pulanglah. Jangan tidak pulang ya. Pulanglah lalu apa? Ajari mereka. Yang didapatkan di sini ajarkan kepada siapa? Keluarganya. Lalu Nabi mengatakan, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian tadi melihat aku salat. Yang dilihat apanya? Apa? Loh, khusyuk bisa dilihat tak? Apanya? Ya, berarti khusyuk lahir. Ada khusyuk lahir, ada khusyuk batin. Berarti ada gerak lahir, ada gerak batin. Maka semua itu kita lihat. Nah, kita mulai yang pertama ya. 1. Supaya sholat kita bagus, 1. Pakailah pakaian terbaik. Makanya ibu-ibu itu luar biasa. Meskipun dalamnya dasternya bolong-bolong, tapi mukenanya selalu wah. Alhamdulillah. Berarti sudah ngamalkan ini ya. Nah,
Saya tanya, bapak-bapak. Bapak-bapak kalau mau sholat ke masjid, sama resepsi pernikahan, bagus mana pakaiannya? Loh kok banter? Jangan-jangan sampean itu singgarai. Oh, kebanyakan seperti itu. Sekarang saya tanya, yang ada perintahnya itu resepsi apa? Sholat. Perhatikan, kata Allah, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli mas. Mulai sekarang, kalau mau sholat pakai mukena yang paling bagus. Maka tidak ada larangan beli mukena yang paling bagus digunakan untuk sholat. Tidak ada larangan beli sarung, beli baju yang bagus tujuannya untuk sholat. Sehingga kita tampil gagah di hadapan Allah. Karena kita berpakaian itu memang untuk tampil di hadapan Allah. Nanti minta kepada suaminya ya. Setelah ini pulang minta mukena yang paling baik. Yang paling baik mukena itu adalah pertama polos. Yang kedua tebal, tidak tipis. Kemudian yang ketiga tidak bergambar. Yang keempat tebal tapi dingin dan enak dipakai, gak gampang panas dan ongkep. Kemudian yang paling bagus lagi tidak sambung tetapi seperti zaman dulu ada lengannya. Itu yang paling enak. Karena kalau sambung itu kadang-kadang ibu-ibu lupa tidak pakai daster, begitu Allahu Akbar ternyata mengerikan. Loh, Ustadz Koro, lah aku imami. Terus durung takbir ndisi. Paham ya Bu ya? Jadi zaman dulu tuh mukenanya sudah sangat bagus. Ada lengannya geraknya gampang. Nah sekarang karena dipotong jadi dua, itu kadang ribet dan repot. Jelas ya? Setelah ini, yang mahal itu tidak terlalu banyak bordirnya. Hati-hati yang banyak bordirnya itu mengganggu orang sholat. Karena kebanyakan tuh bordirnya di sini. Begitu Allahu Akbar sampai belok ini. Duh, kok api ya bordir. Marono sih terus. Ini ki piro ya rekan. Sing gak duwe-duwe kredit oleh apa enggak ya? Lho ngono. Kok sing guyu-guyu iku kaya ngono ya? Ya oh, jadi mulai sekarang perhatikan, saya mau kok mestinya lebih bagus daripada saya mau resep. Nah, itu mukena yang bagus ya. Sudah wis, nanti beli sendiri ya. Nah. Lo ya opo rek. Ustaz Wisoro itu Pemalang turun kayak sarapan, boleh ngomong kena bisa. Perhatikan itu, kata Nabi apa? Idza shalla ahadukum falyalbas saubaih. Ketika seseorang di antara kalian itu sholat, pakailah dua baju atas bawah. Kenapa? Untuk apa? Nah, karena waktu itu ada seorang sahabat ini sholat. Seperti petani zaman dulu. Karena gak ada yang lihat, sholat itu pakai sarung tok. Sarungnya kayak gini, gak adik kelambi. Gitu. Pernah lihat begitu ya? Pernah? Oh, berarti sudah tua sampai. Lalu apa kata Nabi? Nabi bagaimana ini? Kata Nabi apa? Kamu itu akan menghadap Allah. Dan maka Allah itu lebih berhak kamu tuh berhias untuk siapa? Allah. Nah, gitu cara berpikir. Maka saya pakai pakaian begini, jangan kira kalau ngaji saja, enggak. Sholat ya begini. Sampai orang di tempat saya itu pusing dia. Cuaca panas, waktu itu cuaca panas, pakai jubah, pakai jas lagi. Gak ongkep ya gitu. Saya bilang, saya gak mikir ongkep. Karena saya mikir saya ini akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku pas jasir jiklek rusuh ya enggak ya. Jelas ya? Berhias untuk siapa? Mulai sekarang ibu-ibu berhias untuk Allah. Yang kedua untuk suami.
Bapak-bapak berhias untuk siapa? Makanya nanti kalau gowes, olahraga, itu bawa baju. Jangan pakaian olahraga dipakai untuk seneni Kanjeng Nabi sampean. Lek gak percaya sampean delok dhewe ya. Ayo diwaca. Bersama-sama dibaca ayo. Hendaklah mempunyai dua pakaian. Ayo. Pakaian kerja dan pakaian sudah jelas. Waktu itu Nabi Jumatan. Dia khutbah. Lalu ada orang dari kebun langsung Jumatan. Apa kata Nabi? Hendaklah kamu nanti punya dua pakaian. Yang satu untuk bekerja di kebunnya, satu untuk Jumati. Terus li jumu'atihi siwa saubai mihnatihi. Untuk Jumatannya selain untuk kerjanya. Makanya orang-orang desa-desa dulu kalau Jumatan tuh mesti pakai baju warna apa? Oh putih kalau dulu. Gak ono, orang dulu tuh kausan gak ada. Pakai lengan pendek lagi. Sudah lengan pendek, gambar partai lagi di belakangnya. Begitu Allah Akbar, coblos. Waduh, coblos. Perhatikan. Maka nanti Ibnu Katsir latihan. Kalau bikin jaket almater, jangan pakai tulisan di belakang. Tulisannya di depan semua. Supaya kalau sholat tidak mengganggu orang lain. Jelas ya Bapak Ibu ya? Mulai sekarang, pakaian terbaik untuk siapa? Untuk Allah. Laki-laki, sarungnya ojo lembreng-lembreng. Maksimal sampai mata kaki. Ya sudah jelas ya. Nah. Kemudian kalau pakai sarung, maka cap sarungnya jangan diletakkan di belakang. Sudah, jelas ya? Kalau pakai sarung, jangan diletakkan di mana tadi? Di belakang. Kenapa? Mengganggu temannya. Jadi kalau mau rokok ini, mereknya apa? Oh, gajah. Nah. Jelas ya? Ya. Yang kedua, nomor loro ini sampai nomor 30. Berdiri bagi yang mampu. Ya, berarti sholat wajib itu harus berdiri. Ya. Jika tidak mampu, apa? Duduk. Tidak mampu duduk? Ya. Sekarang bagaimana caranya berdiri? Ya, satu. Sama-sama. Allahus baca. Bawahnya. Mengerti? Pokoknya mau sholat itu, semua unek-unek disampaikan kepada siapa? Karena Bapak Ibu menghadap siapa? Ada. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Satu ya, perhatikan. Allah itu al-hayy alladzi la yamut. Allah itu maha hidup, tidak pernah. Suami bisa, orang tua bisa, anak bisa, sudah. Yang tidak mati siapa? Makanya mulai sekarang, kalau berkeluh kesah itu berkeluh kesahlah kepada yang tidak pernah mati. Siapa? Allah. Ada. Allah itu siapa lagi? Allah itu siapa? Ayo dibaca ya. Ayo baca. Wa tawakkal alal azizir. Siapa Allah itu? Al-Aziz. Apa artinya? Yang Maha Pengasih. Ar-Rahim siapa? Nah, nanti ibu-ibu lek gak duwe-duwe sholat. Sholatnya kepada siapa? Menghadap yang Maha Perkasa. Bisa melakukan apa saja. Dan penyayang lagi. Sudah bisa melakukan apa saja itu penyayang. Nggak ada yang penyayang di muka bumi ini kecuali siapa? Hanya Allah. Yang kafir diberi rezeki. Mosok yang beriman tidak diberi. Oh yang kafir aja dibeli. Apalagi
yang beriman. Maka kita harus yakin Allah pasti menyayangi kita. Lanjut. Allah itu siapa? As-Sami Al-Alim. Apa artinya? Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sehingga Nabi Muhammad itu ditegur oleh Allah. Kalau kamu sholat itu berarti Allah sedang melihat kamu. Ketika kamu berdiri, ketika kamu itu jungkir balik, rukuk, sujud, semua itu dilihat. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Berarti sholat kita dilihat oleh siapa? Didengar oleh siapa? Ya, jelas. Karena dilihat dan didengar oleh Allah, maka harus dilakukan dengan baik. Kalau sampai tidak baik, silakan dibaca. Allah selalu tahap hambanya ketika sholat selama sang hamba tidak toleh berarti ya dianggap sholatnya tidak baik. Maka itu pentingnya gerakannya bagus ya. Sehingga kita disuruh sholat itu dengan cara yang paling baik. Kata Allah, wa ahsin, berikan yang terbaik karena Allah telah memberikan yang terbaik kepadamu. Maka mulai sekarang, cara berpikir kita dalam kehidupan sehari-hari, berikan yang terbaik kepada semuanya, berikan yang terbaik kepada Allah, berikan yang terbaik, maka nanti kita akan mendapatkan yang terbaik. Nah, itu caranya. Nah, seperti Ibnu Katsir ini, kenapa dia bisa menjadi besar? Karena dia memberikan yang terbaik. Lalu akhirnya orang memberikan yang terbaik. Nah, itu cara berpikirnya. Kemudian yang ketiga, menghadap kiblat. Jelas ya? Sekarang semuanya berdiri. Kita akan menghadap kiblat. Semua berdiri. Berdiri semua, berdiri. Ayo dibaca. Beliau berdiri, ayo. Ya. Coba duduk lagi. Duduk lagi. Karena nggak kelihatan. Duduk. Ayo satu, santri mana santri? Santri aja. Satu. Mana santri? Ayo sini. Yang kakinya besar, menghadap sana. Silahkan, berdiri menghadap sana. Ya, sudah berdiri aja situ. Sudah siap berdiri? Ya. Perhatikan ibu-ibu ya. Bapak-bapak, perhatikan. Yang di luar melalui kamera. Perhatikan ya. Semua lihat kaki. Lihat kaki. Lihat kaki ini. Sudah kelihatan? Kaki ini lurus ke depan apa serong kanan kiri? Tuh, lurus ke depan apa serong kanan kiri? Nah, kira-kira ini menghadap kiblat apa belum? Belum. Jelas ya? Belum. Bagaimana supaya bisa menghadap kiblat? Nanti Bapak Ibu kalau sholat, nah maka cekak melorot ya. Loh, melorot ya, sarungnya melorot. Nah, perhatikan, itu kan begini tadi ya. Nah, supaya menghadap kiblat, kalau berdiri di sini, gini kan, nah gitu. Bisa? Kok lali sampai ya? Nah, ulangi ya. Biasanya kan begini. Sekarang kalau sholat itu niat mau sholat menghadap Allah melalui kiblat, maka kakinya digini kan. Set. Nah, gitu. Coba Mas, sudah. Ulangi, ayo. Luruskan. Terus, ya, satu lagi. Nah, kurang dikit, sana. Yang sana tuh. Nah, sudah. Begitu ya. Bisa, Bu? Bisa, Pak? Ketok mau nggak sampean? Waduh, sampean ini pelanggaran. Ayo, tapi dulu sikil. Sudah kelihatan sikil. Ngerti sikil? Sikil itu kaki. Tidak ada ya?
Nanti kalau sholat itu diginikan, luruskan ke kiblat. Gitu. Sudah? Ya, itu kakinya. Sekarang berdiri tegak, perutnya diangkat dikit. Perutnya diangkat dikit. Tegak. Perutnya enggak gede perutnya. Nah, gini loh ya. Nah, gitu. Nah, mabakan gede. Bersedekap. Bersedekap. Nah, diangkat dikit. Nah, gitu ya. Kakinya tadi, coba dirubah kakinya. Diluruskan gini. Gitu. Sampai kadang-kadang perlu ditarik perutnya supaya laki-laki tidak hamil. Gini. Biasa. Gitu ya. Nanti suaminya diingatkan, perut itu kalau tidak standar, cara ngukurnya gampang. Kalau bapak itu bersedekah begini, lalu lihat begini, tidak kelihatan jempolnya, itu berarti perutnya besar, tidak standar, itu sumber penyakit. Nah, sip ya? Bisa ya? Ayo, semua berdiri. Kakinya dihadapkan kiblat. Ada pentung, tak pentungan ini enggak bisa lurus. Ayo semua kaki dilihat. Ayo, kakinya dilihat. Dihadapkan ke kiblat semua. Sip ya. Ayo bersedekap. Bersedekap. Ditarik perutnya ke atas dikit. Sehingga nanti tulang punggungnya lurus ya. Ayo dikit loh. Sip ya. Itu sip itu, bagus itu. Sip. Sudah. Saya coba ditarik lagi perutnya. Asam lambungnya waras. Asam lambung itu kurang duit biasanya. Ayo, duduk semua. Dah, jelas ya. Dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai mungkruk ya. Karena nanti kalau lurus itu akan mempengaruhi tulang ekor, tulang belakang itu kalau bagus maka nanti akan menjadi sehat. Duduk dulu ya, terima kasih ya. Nanti panggil lagi ya. Itu caranya. Itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Ya. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sholat itu menghadap kiblat. Kenapa? Hikmahnya apa? Saya waca dewi wis gak tak waca, ayo. Silakan baca sendiri. Di dalam tubuh kita itu Bapak Ibu ada gelombang elektromagnetik. Ya, yang luar biasa itu akan pengaruh HP, pengaruh aliran listrik, pengaruh teknologi itu, maka akan hilang semua kalau sujudnya itu menempel tanah, kemudian menghadap kiblat. Itu bedanya. Kenapa orang Islam itu tidak gampang stres? Karena dia mempunyai namanya sholat. Lek sampai stres itu pasti sholatnya perlu dikoreksi. Jelas ya? Jadi banyak sekali penelitian, termasuk punggungnya Bapak Ibu itu bisa diteliti. Sholatnya mulai umur berapa itu kelihatan. Jadi kalau mulai kecil makin sehat. Lek sholatnya pensiun kelihatan itu. Baru pensiun baru sholat. Itu bisa dilihat sekarang, bisa diteliti. Dari asar pengaruh di dalam tulang belakang di punggungnya. Ya, bentar aja, biar cepat. Nomor berapa sekarang? Sempurnakan barisanmu dan rapatkan. Ketika sholat, kita disuruh berbaris seperti malaikat. Malaikat itu kalau baris, lurus, rapat, dan menyempurnakan barisan paling depan dulu. Itu malaikat. Sehingga Nabi kalau ngimami, menghadap ke makmum,
Hai kalian berbarislah seperti barisnya para malaikat. Mereka apa? Mereka itu menyempurnakan barisan yang pertama dan merapatkannya serta meluruskannya. Barisan yang pertama harus penuh, kedua lurus, ketiga rapat. Kita mulai dengan definisi ya. Jadi mereka itu dulu senang sekali di barisan pertama. Jadi mereka rebutan karena ini barisan VIP pertama. Jadi maksudnya begini, kalau ini sop pertama ya Bapak Ibu, ini dari pojok sini sampai pojok sana, itu di pojok sana kurang 1 orang. Lalu kita, Bapak Ibu karena malas ke sana, lalu membuat sendiri di belakang. Nah, maka itu tidak boleh. Maka kita harus menyempurnakan di pojok dulu di sini. Sehingga barisan pertama ini penuh. Jika tidak penuh membuat barisan sendiri di sini, maka itu tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Paham ya? Jadi pertama kali penuh. Lalu membuat saf kedua, itu dari mana mulainya? Dari kanan apa dari kiri? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Maka dimulai dari tengah yang lurus dengan imam. Berarti di sini, imamnya di situ, maka kita di sini. Kemudian kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri sampai penuh barisan kedua. Barisan ketiga juga dimulai dari tengah, kanan kiri sampai penuh. Ya, itu barisan yang pertama. Kalau dulu berlomba-lomba, karena itu barisan yang paling top dan pahala. Sampai-sampai yang suka di belakang itu diberi peringatan sama Nabi. La yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Orang-orang yang suka di belakang itu sholatnya dia dari rahmat Allah. Sudah akan menjadi orang terbelakang. Kalau ingin menjadi orang maju di depan. Makanya sahabat itu orang-orangnya hebat. Karena dia suka di depan. Karena kita ini harus menjadi juara dan suka yang di depan. Dah, itu pertama ya. Kalau sampai suka terlambat, kata Nabi, nanti terlambat di neraka. Itu bahaya. Naudzubillah min dzalik, ya. Dah. Sekarang, bagaimana caranya? Ayo dibaca silakan. Seseorang di antara kami menempelkan bahunya dengan bahu sahabatnya dan menempelkan. Silakan santri maju tiga orang. Silakan cepat. Oh cepat. Selalu buyar 3 orang. Biar selesai dan tidak akan pernah selesai. Sudah ya. Sekarang kita akan perhatikan. Menempelkan apanya? Nah, berarti yang pertama kali nempel apa? Ya, silakan. Menempelkan bau. Bahu mana bau? Ya sampai kalau ngono ya. Banjal lah dan. Dah ya, bau. Dah. Setelah menempel bau apa? Kakinya ke kiblat dulu, ayo. Ke kiblat. Ah, bagus ya. Nah, perhatikan. Jadi janganlah menempel itu telapak kakinya dulu. Karena kalau telapak kakinya menempel dulu bisa begini. Telapak kakinya nempel tapi bahunya tidak nempel. Apalagi teman sebelah kanan kiri ini kadang tidak mengerti. Begitu ditempel begini dia geser ke sini. Ditempel ke sini dia bergeser ke sini. Akhirnya sampai sholating ini. Berarti apanya dulu? Nah, lihat gambar ya. Ayo. Jadi bahunya menempel dulu, baru apa? Kaki. Ini benar. Kapan menempel? Dari takbiratul ihram sampai salam. Biasanya rakaat kedua mulai, perhatikan. Kalau rakaat kedua mulai renggang, yang lurus dengan imam diam. Kemudian yang ini geser ke tengah, yang ini geser ke tengah.
Bisa ya? Itu caranya. Jadi lurus dan rapat. Ini sekarang membicarakan rapat dulu. Bahu menempel bahu, telapak kaki menempel. Makanya nanti kakinya jangan begini. Kalau begini menempel itu nanti ujung jari kelingkingnya nempel ke orang lain. Akhirnya orangnya keri gitu. Sama kayak no bisa gitu kan. Tapi nanti begini ya. Kalau ada temannya diginikan itu tidak mau, jangan diteruskan. Terus gini, akhirnya no. Gitu ya. Paham ya? Nah, itu definisi lurus dan rapat. Mulai apa? Bahu rapat, kemudian kaki rapat. Rapatnya seperti apa? Seperti menempelnya batu bata. Jadi rapat. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Nah, itu contohnya. Bahu nempel bahu, telapak kaki menempel telapak kaki. Nah, jangan seperti ibu-ibu ini. Perhatikan tuh ibu-ibu. Bahunya rapat, kakinya perhatikan. Nanti yang jadi imam itu diperhatikan baik-baik. Jangan ngomong para jamaah mohon barisannya dirapatkan dan diluruskan. Gak cukup begitu. Karena ketika bilang rapat, sebagian jamaah itu dia merapatkan tuh rapat untuk dirinya sendiri. Ngerti ya? Saya imami. Pak, tolong dirapatkan. Lalu dia rapat begini. Ya, dirapatkan Pak. Ya sudah begini. Begitu. Ini namanya rapat untuk dirinya. Rapatnya dengan siapa? Sahabatnya yang sebelah kanan, sahabatnya yang sebelah, bukan untuk dirinya. Maka nanti Pak, kalau jadi imam begini. Saya jadi imam tuh begini. Para jamaah mohon barisannya dirapatkan dan diluruskan. Supaya rapat, mohon bahunya ditempelkan dengan bahu saudara kita, telapak kakinya ditempelkan dengan telapak kaki saudara kita. Kalau enggak gitu nanti Pak, wongnya rapat untuk dirinya sendiri. Nah, itu caranya. Jelas ya, ibu-ibu ya? Mulai sekarang jangan begitu ya. Nah, sampai di sini bisa beda-beda ya. Nah, dan bahkan kalau ini jauh begini, ya, misalnya begini, bisa begini ya. Yang tengah ini boleh narik begini. Nah, kita lihat contoh ini, gambarin dulu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Jelas ya? Artinya begini, kalau sampai di sini nggak tahu, maka saya boleh narik itu tarik. Nah, itu boleh. Jadi menarik itu boleh. Cuma persoalan ini, nek wong iki gak ngerti, ngene-ngene to gitu ya. Nah, itu contoh gerakan sholat dalam rangka menyempurnakan. Itu sama dengan kalau Bapak Ibu pegang HP. Saya kan banyak orang lali, gak dipateni. Wis lagune dangdut, Allahu Akbar. Rasa cinta. Jadi kemudian orangnya takut. Kati dipateni kuatir apa? Batal. Akhirnya saya imami ngene kabeh. Ngrungokno lagu ini. Paham ya?
Jadi kalau sudah bunyi HP, ya sudah diambil. Diambil, kemudian klik, dikembalikan lagi. Itu tidak membatalkan. Kalau tidak dimatikan, mengganggu seluruh masjid sampai menanggung dosanya orang seluruh masjid karena terganggu. Sehingga oleh itu gini, begitu ya, sopo SMS rek, WA, itu nggak boleh. Atau begini, ini langsung sholat, gitu ya. Itu batal karena tidak ada hubungannya dengan sholat. Jelas ya? Ya, ayo duduk, silakan duduk dulu ya. Terima kasih. Lurus dan sekarang lurus bagaimana caranya? Tadi rapat ya. Lurus itu bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi harus sempurna ya. Karena lurus itu bagian dari kesempurnaan. Jadi harus lurus maksud saya. Kalau tidak lurus maka sholat jamaahnya tidak tidak sempurna. Nah sekarang caranya lurus bagaimana? Perhatikan ya. Itu gambar kaki. Kadang-kadang orang itu lurus pakai ujung tumit. Itu garis. Ya. Jadi tidak pakai ujung tumit. Lurus itu. Mengapa? Karena ujung tumit. Lurus itu tidak pakai ujung kaki. Jari-jari. Kenapa? Karena jari-jari orang itu panjangnya tidak sama. Maka yang benar pakai ujung apa? Itu bisa. Jadi lurus itu pakai ujung tumit. Jadi kalau ini garis maka tumitnya di atas. Itu definisi lurus. Jelas ya? Diulangi. Lurus menggunakan apa? Ujung. Ya, dah. Kemudian resikonya kalau tidak lurus dan rapat itu apa? Orang Islam itu suka bertengkar karena hatinya akan mudah berselisih. Pegel kita ini, orang Islam itu tukaran tok. Jadi kalau mau disatukan hatinya tuh gak gelem. Itu kayak seakan-akan begitu. Ada dua hati, ya karena sholatnya gak lurus, gak rapat, disatukan gak mau itu. Mesti bentrok, coba. Tidak mau. Karena sholatnya tidak lurus dan rapat. Maka kita sempurnakan ya. Selanjutnya apa? Jangan sampai memutus. Dibaca yuk. Yang memutus barisan terputus dari rahmat Allah. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama itu salahnya apa? Tadi tidak? Ya, tak lurus ya. Yang kedua apa? Ini. Ya, rapat untuk dirinya sendiri. Seharusnya untuk terakhir apa itu? Mana? Yang ini loh, yang ini pakai apa ini? Perhatikan ya. Sajadah itu bukan kapling sholat. Paham? Gambar sajadah juga bukan kapling sholat. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu bawa sajadah diletakkan di depan. Kalau memang kakinya ini alergi debu, ya enggak apa-apa, diluruskan. Tapi ngomong ibu-ibu ke temannya, enggak apa-apa, diinjak. Silakan dirapatkan yang kanan, yang kiri dirapatkan. Memang ini baru beli di Madinah, jadi enggak apa-apa. Ya? Paham ya? Jelas ya? Minta yang lain supaya enggak sungkan, disuruh apa? Merapat. Kalau terpaksa pakai sajadah. Jangan seperti itu. Itu menjadi kapling sholat. Itu menjadikan terputus dari rahmat Allah. Indonesia ini terlalu banyak. Kekayaannya cuma terputus dari rahmat Allah. Mengapa? Karena pejabat sampai rakyati. Lek sholatnya tuh seperti itu. Kamu lihat gambarnya itu. Itu menteri-menteri, cuma gak ketok wajahnya. Perhatikan, kapling sajadah menjadi kapling sholat. Tidak lurus, tidak rapat. Terputus dari rahmat Allah. Itu bahaya sekali.
Nabi karena tidak pernah bohong, pasti benar. Nah, jadi itu definisi lurus dan rapat. Terakhir, setan keluar masuk ke dalam barisan. Setannya itu seperti ini. Seperti kambing dari Yaman, warna hitam. Nah, itu suka keluar masuk di dalam barisan. Sehingga sholat kita menjadi tidak khusyuk karena setannya menggoda kita semua. Nah, sekarang Bapak Ibu, biasanya kalau taraweh, mana 3 tadi? Maju 3. Kalau taraweh itu biasanya di depan ada yang batal, pergi kemana? Pergi ke kamar mandi. Perhatikan ya. Dah, tengah. Nah, tengah. Ya. Perhatikan. Kalau batal, sekarang caranya baca. Pegang hidung bila batal sholatnya. Pakai tangan apa? Tangan kiri. Semua pegang hidung? Tangan kiri ya semua pegang? Loh, sudah, ayo ulangi. Pegang hidung, tirukan. Loh, tirukan. Saya ngentut. Jadi misalnya ini ya, batal. Maka pegang hidung, lalu kemudian pergi. Tapi pegang hidungnya jangan lama-lama. Lek lama-lama nanti orangnya tertawa. Koyo ngentut direk. Jadi sebentar aja pegang hidung supaya orang tahu bahwa kita batal. Soalnya kalau tidak pegang hidung, nanti yang lain suudon. Koyo ini gak cocok ambil imami. Makanya dia pergi lah, gitu nanti. Nah, sudah ya. Ayo sekarang dimulai sampai batal. Ayo batal. Terus pergi. Nah, sudah bisa? Nah, sudah. Sini ya. Perhatikan. Di sini kan lubang. Supaya tidak terputus dari rahmat Allah, maka yang lurus ini, misalnya ini, lurus dengan imam, berarti sampai geser ke sini, belakang, geser. Loh, sampai yang geser, sampai diam. Nah, harus dirapatkanlah lagi. Gitu ya, sampai geser ke situ, silakan. Nah, jadi pokoknya ada lubang, maju atau geser. Jadi misalnya, sini, silakan sini. Nah, ya. Semua 3. Sekarang sampai yang batal, ayo batal, ya batal wis. Nah, gitu. Nah, maka saya di sini, maka saya maju. Gitu. Ini gerakan yang tidak membatalkan sholat. Bisa ya? Jadi mulai sekarang, lek batal pegang, tapi gak usah ngomong saya, gitu ya. Nah, duduk. Sehingga Bapak Ibu, dulu masjid-masjid kita, mulai di zaman para sahabat, itu masjid itu ada pegawai sofnya. Untuk apa? Untuk ngatur barisan. Jadi ada pegawai. Misalnya di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i menceritakan, sahabat Utsman itu kalau ngimami, beliau nggak tahu beratul ihram, jadi lihat dulu makmum. Nah, lalu orang-orang yang bertugas itu memberitahu, Pak Utsman, sip lurus semua gitu ya. Nah, itu baru beliau begini, Allahu Akbar gitu. Jadi diberitahu. Mengapa dulu belum ada speaker, belum ada mikrofon, sehingga orang tuh ribuan sholat, imamnya sausufakum gak dengar. Maka ada orang-orang yang bagian noto, itu namanya pegawai. Kenapa? Karena imam bertanggung jawab, kalau tidak lurus, tidak rapat, maka yang dosa imam. Nah, yang dosa supir. Makanya imamnya sausufakum fa inna tasbihatas sufu min tamamis sholat, misalnya ya. Ya. Maka kemudian ambil kesimpulan ya. Kesimpulan 1, kalau sholat itu tidak lurus dan tidak rapat, dibaca, sholat jamaahnya tidak sempurna. 2, hatinya sulit disatukan. 3, terputus dari rahmat Allah. Kemudian yang 4, setan keluar masuk ke dalam barisan. Lalu apa hikmahnya?
Ada seorang peneliti dari Malaysia, namanya Profesor Insinyur Dr. Fatimah Ibrahim, meneliti dan menulis buku. Ternyata kalau rapat itu orang akan menjadi lebih fresh, akan menjadi lebih sehat, seperti orang ngecas baterainya HP. Dari tidak ada baterainya menjadi kuat, tapi hebatnya yang kelebihan energi menjadi stabil, yang kurang menjadi stabil, yang kelebihan menjadi stabil. Itu kalau orang itu kemudian nempel bahu dengan bahu, telapak kaki dengan telapak kaki. Itu hikmahnya. Biasanya sampai jam 9:30, tak? Mana panitia? Biasanya pakai jam 9:30. Lanjut. Lanjut, Abu. Teman Ana yang datangnya paling jauh dari mana? Loh, Lumajang. Siapa itu Lumajang? Loh, naik bis. Oh, rombongan. Lah kok akeh temen iki mek telu ae. Ketua rombongannya mana? Ketua rombongannya. Hai, ketua rombongan mana? Loh, masa nggak ada ketuanya? Mana? Ayo sini maju. Ini hadiah. Loh. Iya ini tak kasih. Ketua rombongan ini Soro. Ini memang rotuane ya. Rombongan berdua tuh dari Bondowoso, terus dulunya kayak gini. Saudaranya di sini. Lu. Bondowoso rek. Ya wes. Bondowoso. Iku bapaknya apa ibuke? Oh ya wes ibuke tok ae wes. Anaknya melok sampean yo. Nah, sekarang laki-laki. Laki-laki sing umure tuwek durung rabi. Ayo nanti. Maju. Yang merasa tua belum nabian. Ya, ayo ini. Tak umumkan namanya siapa? Namanya siapa? Andi. Umur berapa? 34. Kenapa enggak mau rabi? Belum ketemu. Dari itu sakmono kae iku. Ya wes ya, habis ini ketemu jodohnya ya. Nanti hubungi ini. Kasihan ya. Silakan, terima kasih. Kita lanjut. Buatlah pembatas sholat. Katanya panitia terus. Saya sudah niat ke sini tadi. Kalaupun nanti mau asar enggak apa-apa saya. Sudah niat. Meskipun nggak dibayar nggak masalah. Tapi yang grundel. Buatlah pembatas sholat. Untuk siapa? Untuk imam sholat sendiri. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Maksudnya begini, Bapak Ibu lihat contoh gambar bawah. Sholat seperti itu tidak baik. Kenapa? Karena di depannya tidak ada pembatas sholat. Jadi langsung. Bahasa Arabnya sutro. Lalu apa kata Nabi? Buatlah pembatas dalam sholat kalian meskipun dengan anak panah. Nah, maka kita letakkan di depan orang itu anak panah ya. 1, 2, 3. Nah, kita letakkan anak panah. Nah, gitu. Nah, itu baru sholatnya bagus. Jadi ada pembatasnya. Namanya apa tadi, Sud? Misalnya ini masjid ya.
Bapak Ibu mau sholat qobliyah, lalu sholatnya di sini, Allahu Akbar, maka tidak baik. Yang bagus kita maju, ini menjadi sutro, Allahu Akbar. Atau meja ini jadi sutro, boleh. Jangan sholat di sini, tapi sholatlah di sini. Ini sutrohnya, Allahu Akbar. Kalau nggak ada meja, adanya mic, ya mic-nya diletakkan di depan sini. Lah iso, lu gak iso. Nah, sudah. Itu namanya sutro. Lihat gambar atas. Nah, itu sutrohnya imam. Pakai karena dia dalam peperangan, bawa senjata, maka senjata itu sebagai sutro. Nah, jelas ya. Kita lihat sekarang. Kalau di masjid itu lebar, ada tiang, maka pakailah sutro itu tiang. Tapi jangan seperti ini. Others are praying can be very distracting sometimes. Itu namanya ngisru sholat. Contoh ya, kalau Bapak Ibu tempatnya luas bawa tas, maka tas itu boleh dibuat sutro. Kalau sudah ada sutro, maka Bapak Ibu tidak boleh lewat di depan orang sholat. Bolehnya di depannya sutro atau di belakang orangnya. Di depannya sutro atau di belakang orangnya. Bahkan itu boleh menolak. Kalau ada orang mau lewat, kita boleh tangannya begini. Supaya dia tidak lewat. Tapi kalau dia ndablek, maka kakinya boleh begini. Kakinya maju, lalu begini. Supaya dia betul-betul tidak lewat. Mengapa? Karena hukumnya berdosa. Haram lewat di depan orang sholat. Lebih baik berdiri 40 hari dibandingkan daripada lewat di depannya orang sholat. Ya, ayat 3 tadi sini 3 latihan atau 2 cukup, 2 aja. Silakan. Ya 2. Mundur dikit ini. Sampai yang sholat, sampai yang jalan. Nah, di sini ya. Di sini dulu. Mana sutrohnya? Sutrohnya wedang ya wis. Sutro itu ada ketinggian ya, paling tidak 30 cm ya. Nah, misalnya ini sutrohnya. Maka sampai yang bagus lewat mana? Kalau mau ke sana. Sampean lewat mana? Yang baik. Lewat sini, apa situ, apa sini. Lah aku tanya kok sampean dulu. Lewatnya yang mana yang bagus? Ya, lewat di belakang yang sholat atau di depannya sutro. Yang tidak boleh lewat di sini. Saya coba sekarang sama sholat. Kakinya, coba tadi kakinya loh kurang lurus ya. Ayo bersedekap. Sampai lewat. Tuh lewat sini. Sekarang menjadi orang yang ngawur. Nah, gitu maksudnya ya. Sudah. Nah, berarti kakinya ke sini, maju, kakinya maju. Nah, gitu. Supaya tidak terus. Paham ya? Ya, duduk wes, pinter. Nah. Cuma kadang-kadang orang itu tidak mengerti. Ya. Kadang kita gini kan, dia malah salaman gini. Akhirnya gini ya. Nah. Atau begini, saya ini pernah itu di masjidnya mertua. Saya ini bawa kerdus, karena ini masjidnya nggak ada tiangnya, kerdusnya saya letakkan di depan begini. Lalu saya sholat, Allahu Akbar. Lalu ada orang baru zikir itu lewat di sini, kerdusnya itu diambil. Akhirnya, layar tak sutro dia coba. Jadi saya ini besarnya begini. Itu namanya pelanggaran.
Jelas ya? Kenapa? Karena memang banyak orang belum paham. Jadi namanya apa ini? Sutro ya. Sudah. Yang membatalkan sholat siapa? Kalau yang lewat itu perempuan atau kambing hitam, anjing hitam atau apa? Keledai. Tidak boleh. Jadi ulangi sholatnya. Kalau ada yang lewat seperti itu. Jadi misalnya ini keledai perempuan. Itu perempuan naik keledai. Nah, gitu ya. Maka kalau begitu, sholatnya apa? Batal. Atau ada anjing hitam. Saya tak boleh anjing, ono apa enggak ya? Iku anjing apa kucing ya? Ya wis pokoknya anjing batal ya. Nah, jelas ya, itu namanya sutro. Sekarang melihat ke tempat sujud. Kita akhiri nanti sampai rukuk ya. Tempat sujud jelas. Biar nanti kita lanjutkan kapan-kapan. Sekasian yang rumahnya jauh mau pulang. Melihat tempat sujud jelas. Yang melihat apa? Ya, apa yang melihat? Mata ya. Meskipun nanti Bapak Ibu itu misalnya ya bisa sholat di dalam Ka'bah misalnya, maka tetap tidak boleh melihat ke dalam Ka'bah, tapi melihat ke tempat sujud. Siapa tahu nanti sampai jadi besannya Raja Salman. Loh, kan Allah gampang saja. Seperti naik haji gitu kan, tiba-tiba diundang gitu ya. Nah, maka tetap melihatnya kemana? Ke tempat sujud. Ya. Yang tidak boleh apa? Kalau batuk meludah itu ke depan, jangan. Kenapa? Itu tidak takdim kepada Allah. Dulu para sahabat, karena dulu tidak ada karpet, maka mereka sholat itu begini, Allahu Akbar. Ya. Tuh, gitu. Apa kata Nabi? Jangan meludah ke depan. Karena kamu sedang menghadap siapa? Nah, lalu kemana meludahnya? Ayo, begini caranya ya. Nah gitu ya. Atau di bawah telapak kaki. Kalau tidak ada kalau ada karpet ya pakai sapu tangan atau tisu. Tapi jangan begini. Nah, tetap begini. Nah gitu ya. Kemudian tisunya dimasukkan sini atau diletakkan di bawah. Tidak apa-apa ya. Tapi jangan begini. Ini temannya tuh. Jelas ya. Pokoknya yang terakhir itu gak boleh melihat ke atas, melihat ke langit. Gak boleh ya. Ya. Dilarang oleh Nabi. Niat di dalam hati. Jelas ya? Niat di mana tetapnya? Ya sudah, semua sudah bisa ini. Niat bersama dengan apa? Bersama dengan apa? Takbiratul Ihram. Sama-sama, ayo. Sekarang Takbiratul Ihram baca apa? Takbiratul Ihram baca apa? Ucapannya apa? Sama-sama. Allahu Akbar. Caranya bagaimana? Satu, ya. Membaca Takbiratul Ihram itu sambil mengangkat tangan. Silakan dibaca. Ketika takbir, beliau Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinganya. Ya. Yang kedua, ayo. Ketika beliau berdiri akan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan, berarti ada dua ya, sejajar dengan telinga, yang satu sejajar dengan bau. Semua boleh. Tidak boleh mengatakan begini. Kalau begini ini NU, begini Muhammadiyah. Oh, tidak boleh. Semua dari siapa itu? Rasulullah. Ayo semua begini tangannya. Begini, begini. Tidak boleh begini ya. Ayo semua begini. Nah, sudah?
Kita letakkan sejajar dengan telinga. Ayo, ini. Tarik sedikit baunya ke belakang. Tangannya tarik sedikit ya. Nah, tarik sedikit supaya tidak gampang asma. Sudah? Ayo, sekarang sejajar dengan bau. Nah, sini. Ayo, tarik ke belakang dikit. Nah, sejajar dengan bau. Kita mulai ya. Ayo. Allahu Akbar. Sejajar dengan telinga dulu. Ayo. Allahu Akbar. Nah, sudah. Sekarang sejajar dengan bau. Allahu Akbar. Sudah sama? Ikut sedekap ini. Nah, sudah ya? Ini ke atas ya. Jangan begini. Jangan begini. Allahu Akbar. Ayo. Sejajar dengan telinga. Ayo. Allahu Akbar. Sejajar dengan bau. Allahu Akbar. Nah, gitu. Bisa ya? Lalu Nabi itu kadang gerakannya dulu. Nabi begini. Allahu Akbar. Kadang takbirnya dulu. Allahu Akbar, kemudian bergerak. Gak apa-apa, boleh. Atau bersama-sama. Allahu Akbar. Tapi gak perlu pas. Allahu Akbar. Tidak repot begitu. Tapi hadirkan seluruh kebesaran Allah itu dihadirkan. Allah Maha Perkasa, Maha Penyayang, Maha Mencukupi tadi itu dihadirkan dalam ucapan Allah itu Maha Besar, yang lainnya kecil. Nah, sekarang bersedekap. Bersedekap itu meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya. Boleh sambil dipegang ya. Ayo kita mulai. Sekarang perhatikan. Cuma letakkan di sini, silakan. Ini, menempel dikit, ditekan dikit. Ayo tekan di sini ya. Begini aja, boleh ya. Nah, gini. Sudah? Ditekan dikit. Ditekan gini supaya khusyuk ya. Nah, takbir sekarang. Misalnya gini. Gitu. Jadi nanti lek tarawih pakai yang kedua ya. Pasti guyung-guyung itu lakoni ya. Jelas ya. Laki-laki perempuan sama di atas dada. Di atas dada ya. Ya, jelas. Doa iftitah. Doa iftitah itu banyak, tidak hanya satu. Ya. Yang pertama sama-sama. Allahu Akbar kabira. Ayo. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan. Itu saja boleh. Ayo kita coba praktekkan ya. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu saja boleh. Jelas? Ya. Lanjut. Biar cepat wes. Sekarang yang kedua. Ayo dibaca sama-sama. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma aksil khotoyaya bil ma'i wasalji wal. Ini saja juga tidak apa-apa. Ganti-ganti juga tidak apa-apa. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga panjang ya. Kita tunggu. Yang ketiga pelan-pelan. Nabi pernah itu sholat malam. Lalu baca doa iftitahnya itu pakai yang ini. Jadi mulai wajah tuh kadang sebagian riwayat pakai ini ya. Ayo. Ini wajah sama-sama. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Dan saya tahu biasanya sampai di situ saja. Kalau Nabi Muhammad itu sampai wa atubu ilaih.
Dulu mungkin ulama-ulama dulu kaya arah-arah gak iso apal, gak kuat apalane gitu ya, dipotong. Yang bagus itu dibaca sampai selesai. Sudah berapa macam tadi? 3 macam. Sekarang yang keempat. Supaya tahu bahwa doa iftitah itu banyak, tidak hanya satu. Maka mulai sekarang, meskipun berbeda, jangan bertengkar. Karena semuanya boleh. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi sekarang yang keempat. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau minta materinya, boleh. Saya kirim ke panitia. Sampai. Jadi ada kurang lebih 600 slide. Kalau mau copy semua 20 giga. Tapi syaratnya harus punya MacBook, kalau pakai Windows nggak bisa disetel. Sudah, ayo sama-sama. Subhanakallahumma. Ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha. Sampean pakai ini saja boleh. Terutama ke susu mulai yang Bojonegoro. Nanti Bang. Bondowoso. Jadi boleh pakai ini saja boleh. Jadi doa iftitah itu tidak hanya satu, banyak. Yang terakhir sebagai contoh, sama-sama yuk. Allahumma robba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi was sahada anta tahkumu baina ibadik bima kanu fi yahtalifun ihdini lima tulifa fi minal haq biidnika innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan saya itu lo yakin, sampai gak hafal. Baru, karena dulu sampai waktu sekolah gak masuk. Jadi mulai sekarang boleh dipakai ganti-ganti. Siapapun boleh pakai satu saja juga tidak apa-apa. Semua datangnya dari Nabi Muhammad. Maka jangan bertengkar urusan sholat, karena semua sudah diajarkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Koyok-koyok kok tambah suwe. Nah, sudah lanjut. Setelah doa iftitah apa? Apa? Setelah ini apa? Ya, betul. Isti'adzah atau ta'awud. Ta'awud itu paling tidak ada 3. Ayo kita baca sama-sama ya. Sama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini pertama. Dan sampai sudah hafal semua. Pakai ini boleh. Pakai yang kedua juga boleh. Sama-sama. A'udzu billahi samiil alim minasy syaitanir rajim. Ya, pakai yang ketiga juga boleh, tapi banyak yang tidak hafal yang ketiga. Sama-sama ya. Ayo. A'udzu billahi samiil alim minasy syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Sekali lagi. Ayo. A'udzu billahi samiil alim minasy syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Rasulullah itu paling sering kalau sholat pakai yang ketiga. Lek kita pakai yang ya gak apa-apa, anjane dulu dapati dari sekolahnya itu. Cuma supaya tahu saja. Jangan sampai nanti kalau ada temannya itu sholat, iki aliran opo ya? Jangan sampai begitu ya. Karena ini semua berasal dari siapa? Rasulullah semuanya, Bu. Setelah ini baru baca bismillah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu boleh keras dan boleh pelan. Gak perlu bertengkar.
Sing wis biasa keras ya keras gak apa-apa, sing biasa pelan ya pelan. Lek masjid itu biasanya pelan ya jangan dirubah wis. Lek biasanya keras juga jangan dirubah. Semuanya boleh. Tapi jangan sampai begini, itu menjadi sebuah tanda ormas. Misalnya, kami ini kan orang Malang, lalu naik haji. Ada orang-orang kabupaten itu mereka kan mungkin belum pernah lihat masjid. Sepanjang hidupnya masjidnya di kampungnya. Dia mendengar bismillahnya lalu haji ke Madinah, Mekah. Gak ada yang keras sama sekali dan bahkan tidak terdengar. Akhirnya ini dia, begitu sampai di hotel, Mekah Madinah kira masjid Muhammadiyah kabeh. Jangan begitu. Jadi itu semua boleh keras, boleh pelan, semuanya sah, gitu ya. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i itu kebanyakan orang Indonesia itu pakai yang keras. Jadi mulai sekarang jelas ya. Bismillahnya boleh keras, boleh pelan, semuanya ada dalilnya. Ini yang dalilnya pelan ya. Saya beritahu nanti yang dalilnya keras ya. Itu sahabat Abu Hurairah itu pernah sholat, aminnya keras. Lalu setelah itu dia mengatakan, aku sholat seperti ini itu karena aku meniru Rasulullah. Jadi mereka pernah dengar Rasulullah itu baca keras, membaca bismillah. Cuma kalau penelitian sebagian ulama, misalnya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau Rasulullah itu paling sering dipelankan. Hanya begitu saja. Tapi pernah keras ya. Kemudian wajib dalam sholat baca apa? Nah, sudah. Fatihah itu yang mana? Ya, itu ya. Jelas ya? Nah, caranya bagaimana baca Fatihah? Yang paling baik berhenti per ayat, wakaf per ayat. Itu paling baik. Berapa ayat Al-Fatihah? 7. Ada sebagian bismillah dimasukkan, sebagian tidak. Pokoknya jumlahnya 7 ayat. Nah, maka yang paling baik itu berhenti per ayat. Nggak perlu disambung, diwasol. Ya, ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaum. Kok gak enak? Saya gak enak aku sampean. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Satu nafas ya. Ambil nafas yang panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Terus? Ya. Pokoknya paling bagus apa? Berhenti di dalam diwasol tidak apa-apa. Tapi paling afdol berhenti per ayat. Karena kita sedang berdialog dengan Allah dan Allah itu menjawab. Nanti dilihat ini dalam buku sholat ya. Kemudian ucapkan amin. Perhatikan yang jadi imam ya. Imam itu usahakan mengucapkan amin dengan keras supaya makmumnya mendengar aminnya imam. Ingat-ingat ini ya. Kenapa? Karena makmum yang baik adalah aminnya bersama malaikat, malaikat itu bersama imam. Lalu dosa kita diampuni semua oleh Allah. Sama-sama dibaca. Ucapkan amin bersama imam dan malaikat, maka akan diampuni dosamu yang telah lalu. Berarti kalau imamnya nggak keras, makmumnya dengar nggak? Ya enggak. Ya apa caranya? Gitu. Jadi maka nanti yang jadi imam, imamnya baca amin dengan keras ya. Makmumnya bersama dengan siapa? Ya, supaya bersama dengan siapa? Malaikat. Supaya apa? Diampuni dosanya. Bacanya bagaimana? Pertama, amin itu pendek, boleh amin panjang. A-nya boleh pendek, A-nya boleh panjang.
Ada dua model bacaan. Itu disebutkan dalam tafsir Bahrul Ulum. Ayo sama-sama tirukan. Amin. Ayo. Amin. Sama-sama. Amin. Yang kedua. Amin. Yang banyak yang mana? Ya. Maka nanti kalau baru umroh, lalu pulang ke sini karena di sana kadang-kadang aminnya amin gitu kan? Itu jangan dibawa ke sini. Misalnya, yang lainnya kan begini. Amin, sampai amin. Akhirnya sak masjid kulo sampean tok gak podo. Jadi kalau amin ya amin semua. Kalau pendek-pendek sesuaikan. Jangan. Tapi nanti kalau rekreasi, sampai rekreasi misalnya ke Uzbekistan, ke Pakistan, ya, daratan-daratan Hanafi itu mereka nanti diperhatikan. Jangan sampai ngisi-ngisi ini maghrib isya pas jadi makmum langsung amin, amin dewi. Karena mereka semua aminnya tidak dikeraskan. Itu ada begitu nanti ya. Barangkali nanti dapat rezeki bisa rekreasi ke makamnya Imam Bukhari. Amin ya. Nah, jadi ini untuk pengetahuan boleh dibaca doa ya. Artinya apa amin? Kabulkanlah doa. Sekarang saya jadi imam. Sampai jadi apa? Nanti aminnya bersama siapa? Ayo saya baca dulu ya. Sama-sama sih ayo. Tak baca supaya cepat sirotol lagi ya. Oh dari atas saja. Rahmanirrahim. Siap-siap jadi makmum ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya apa rek? Imamnya sih dorong amin. Ini makmum dablek. Loh, aminnya bersama siapa? Kayak sampai biasain di sini. Imamnya dorong amin itu amin. Jadi aminnya bersama siapa? Imam. Jadi rungono. Imamnya amin. Ayo kita ulang ya, ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, bagus itu. Waladolin itu ada namanya sakta, baru amin sama-sama. Yes, lulus sampean ya. Yang pertama kali gagal. Sudah. Setelah itu baca apa? Surat yang mudah, yang mudah dan gampang, yang panjang ya panjang ya. Misalnya apa yang gampang? Qul huwallahu. Yang kedua apa? Ya, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian apa? Inna a'tayna kal kausar. Kalau sampai rukuk kuat. Kita sampai rukuk ya. Kuat apa? Sudah selesai. Sing lumajang kuat soal kadung ini. Kuat ya? Karena nanti kita akan praktek rukuk bagaimana seperti Rasulullah sehingga nanti gegeri sampean itu sehat dan waras. Gitu ya. Ayo kita mulai. Kita percepat. Rukuk itu tujuannya mengagungkan Allah. Sampai rukuk ini aja wis, cukup. Caranya bagaimana? Minta tolong santri. Maju santri. Ayo cepat. Silakan.